Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini dapat menyapa lagi saudara. Dimanapun Anda berada pada hari ini, kiranya kasih dan kemurahan Tuhan menjamah dalam kehidupan saudara dan saya. Amin Bapak Ibu. Kalau hari ini kita ada sebagaimana kita ada, kita dapat bernafas, kita dapat menghirup udara yang segar, semua karena kebaikan Tuhan. Amin saudaraku. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau sama-sama datang kepada Tuhan, membawa segala ucapan syukur kita yang terbaik kepada Dia, Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan yang berdaulat, Engkau Tuhan yang bekerja buat kehidupan kami. Kami sadar penuh hari ini kalau kami ada, semua karena Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih untuk pertolongan-Mu, untuk keajaiban-Mu yang Tuhan lakukan, Tuhan kerjakan buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, terima kasih buat perlindungan-Mu. Buat kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, Yesus, Yesus Tuhan, glory bagi-Mu. Mari sama-sama katakan, dalam anugerah-Mu, yes God, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tata-Mu, membangkitkan rohku. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya, selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Mari sama-sama katakan pujian sekali lagi. Bila pengharapan kita tidak terlepas, bila pengharapan-Mu jangan terhenti, terhubunglah dengan Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, yes. Kau yang mencurahkan kuasa dari tata-Mu, membangkitkan roh
yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan lepaskan pengharapan, sebab pengharapan kepada Dia tidaklah mengecewakan. Teruslah berpengharapan kepada Dia, sebab Dia akan memberikan kekuatan yang baru dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Yesus, glory bagimu. Katakan, dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tahta-Mu, membangkitkan Roh-Ku. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu, katakan, selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya, selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku, terima kasih, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Nyatakan, haleluya, selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Nyatakan, selamanya Kau Tuhanku, yes God, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Oh, mari kita sembah Tuhan. Yesus Tuhan, ku mau tinggikan-Mu, Yesus, glory. Ku mau menyembah-Mu, ku mau tinggikan-Mu. Pengharapan kami hanya kepadamu, hanya kepadamu Tuhan Yesus.
Engkau yang kami sembah Tuhan, Engkau yang layak kami agungkan, Raja di atas segala raja. Kau kutinggikan, Kau kuagungkan. Oh, Yesus, glory bagimu. Haleluya, terpuji namamu, Yesus. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Sebab tidak ada yang lain yang kami sembah, yang kami agungkan. Hanyalah pribadimu, hanyalah pribadimu yang layak ku sembah, yang layak ku tinggikan, Yesus. Engkau pribadi yang tidak terkalahkan, pribadi yang tak terkalahkan oleh apapun. Haleluya, ku sanjung, ku sembah. Kau yang layak ditinggikan, Yesus. Oh, terima kasih Tuhan, glory, glory bagimu, Yesus. Kau layakkan kami Tuhan, Kau melayakkan kami, Kau melayakkan kami. Tuhan, kasih-Mu lah mempesona buat kami Tuhan. Nyatalah perbuatan-Mu, sempurna yang Bapa lakukan, sempurna yang Kau lakukan buat kami Tuhan. Yesus, glory bagimu Tuhan. Yes God. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Bila pribadi lepas pribadi terhubung dengan Tuhan, katakan, ku terhubung denganmu. Yes, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Oh, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mari sama-sama katakan, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Katakan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Yes. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidup
yang berdaulat atasku. Mari pribadi lepas pribadi, terhubunglah dengan Tuhan. Waktu kita terputus dengan hadirat Tuhan, akan banyak mengalami kematian dalam hidupmu. Jiwamu akan kering, jiwamu akan layu, tidak ada harapan, tidak ada kekuatan. Oleh sebab itu terhubunglah dengan Tuhan. Terhubunglah dengan Tuhan setiap hari. Haleluya. Mari sama-sama katakan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Sekali lagi katakan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Sama-sama buka hati katakan, ku terhubung denganmu, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu. Terhubunglah, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung dengan Tuhan, terhubung denganmu, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Sama-sama katakan, firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Oh, Yesus, ku mau menyembah-Mu. Ku terhubung denganmu, ku terhubung denganmu. Haleluya. Ku menyembah-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu, ku menyembah-Mu, meninggikan-Mu. Sembah-Mu, sembah-Mu. Oh, God, thank you. Terima kasih, rahmat-Mu yang tidak pernah habis-habisnya. Kebaikan-Mu mengalir bagaikan sungai
yang tidak pernah kering, yang tidak pernah berhenti, mengalir, 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 oh, mengalir, mengalir, haleluya, oh, Yesus, ku menyembahmu, ku menyembahmu. Terima kasih, terima kasih. Kami berkata, waktu kami terlepas dengan hadirat-Mu Tuhan, kami akan mati, kami akan layu, tidak ada kekuatan. Sebab kami mendapatkan kekuatan yang baru waktu kami dalam hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu, Engkau telah menyediakan segala-galanya. Yes, segala-galanya. Ada ketenangan, ada kepastian, ada kekuatan. Tuhan, terima kasih. Rahmat-Mu, kasih-Mu, terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kau yang layak kami agungkan Tuhan. Kami sembah, kami agungkan Kau Raja di atas segala raja. Yesus, Yesus, haleluya. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Katakan, sampai detik ini melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Taruhkan pengharapan kita kepada Dia. Katakan, walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan,
sebab tidak ada yang lain. Pengharapan kami hanya tertuju kepadamu. Pengharapan kami hanya kepadamu yang menjadikan langit dan bumi. Haleluya. Terpuji namamu. Terpuji namamu. Sama-sama katakan. Walaupun berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini, sampai detik ini ku melihat, yes God, penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Terima kasih Tuhan. Pengharapan kami hanya kepadamu. Pengharapan yang tidak mengecewakan buat kehidupan kami. Bapa, terima kasih untuk kemurahan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu buat kehidupan kami. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau duduk diam untuk mendengar renungan kebenaran firman-Mu pada hari ini. Roh Kudus wahyukan buat kehidupan kami, supaya kami dapat memahami kebenaran-Mu dengan baik dan sempurna. Bagimulah hormat, bagimulah syukur, bagimulah kemuliaan kekal selama-lamanya. Yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat renungan kita pada hari ini yang terambil di 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-33. Ini sebagai dasar kita untuk kita yaitu mengawali hari yang baru bersama dengan Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-33 berkata demikian. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa ini sebuah nasihat kepada saudara dan saya. Firman Tuhan mengingatkan dalam kehidupan kita bahwa berhati-hati dalam sebuah pergaulan, saudaraku. Jangan sampai bahwa engkau yang baik, engkau yang indah, engkau yang saya katakan tidak macam-macam dalam kehidupan ini, tiba-tiba engkau dapat berubah. Karena kenapa? Akibat sebuah pergaulan. Nah, oleh sebab itu berhati-hati dan berwaspadalah dengan siapa Anda bergaul. Itu akan menentukan masa depanmu. Yang setuju katakan amin. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa saudara dan saya harus berhati-hati, harus dapat memilah dan memilih, yaitu apa? Untuk sebuah pergaulan ini, untuk sebuah pertemanan. Jangan sampai yaitu engkau menjadi orang yang rusak dan kita meniru sebuah gaya dunia yang mereka tawarkan dalam kehidupan kita, saudaraku. Nah, oleh sebab itu waspada dan harus berhati-hati dalam sebuah pergaulan ini, saudaraku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya mau katakan bahwa jangan sampai begini. Saudara dan saya sangat mempercayai mungkin temanmu. Engkau mungkin ke sana ke sini bersama dengan temanmu ini yang mungkin engkau sangat percaya.
sampai engkau mencurahkan semua isi hatimu kepada temanmu ini. Tetapi ternyata dikatakan bahwa temanmu ini nggak bisa dipercaya. Jadi mungkin ceritamu, mungkin rahasiamu ternyata dibawa kemana-mana untuk diceritakan, saudaraku. Wah, ini sangat, saudara dan saya harus waspada. Coba kita melihat ya di Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 berkata demikian. Siapa mengumpat membuka rahasia. Sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Oh ya, saudaraku, ini harus berhati-hati. Jangan sampai kita bergaul dengan orang yang bocor mulut. Saudaraku, mungkin kalau bahasa kekinian mulutnya ember gitu ya. Baskom kali ya gitu ya, saudaraku. Nah, jadi yang saya mau bilang kepada kita, waspada saudaraku. Jadi kalau saudara dan saya melihat sebuah pertemanan mulai tidak sehat, tidak sejalan dengan kebenaran firman Tuhan, hindari saudaraku, tinggalkan temanmu itu, tinggalkan sahabatmu itu. Kalau memang dalam sebuah persahabatan engkau tidak menjadi serupa dengan Kristus, engkau tidak dibawa untuk menjadi lebih baik dalam kehidupan ini, tidak membawa kita ke dalam keserupaan dengan Kristus, tinggalkan saudaraku. Dan itu akan membuang waktumu yang sangat banyak. Dan oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan bergaul dengan orang yang menarikmu ke masa yang lalu. Oh ya saudaraku, oleh sebab itu kita harus waspada, bertemanlah kepada orang yang membawamu kepada masa depan. Yang setuju katakan amin. Jadi tinggalkan persahabatan, tinggalkan mungkin sahabatmu kalau engkau sedang ditarik kepada sebuah masa lalu yang buruk yang datang dalam hidupmu, saudaraku. Tinggalkan, sebab itu akan memakan waktumu, itu akan menyia-nyiakan waktumu, engkau habis terbuang dengan temanmu ini. Jadi tidak ada kebenaran, tidak ada sebuah keteladanan, tidak ada yang sebuah contoh yang saudara yaitu dapat teladani dari hidup mereka. Dan apalagi saudaraku, dia mulai yang namanya yaitu bocor mulut, gak bisa dipercaya. Wah ini saya katakan tinggalkan. Sebab itu akan mempengaruhi kehidupanmu yang sudah baik ini saudaraku. Dan oleh sebab itu bahwa berhati-hatilah, sebab kebiasaan-kebiasaan yang baik yang engkau lakukan ketika saudara dan saya salah memilih teman, pada akhirnya itu akan merusakkan yaitu apa? Kebiasaan yang baik yang Anda lakukan. Mungkin contohnya, mungkin Anda suka untuk baca firman. Mungkin rajin Anda untuk beribadah, bergereja. Mungkin Anda yang namanya suka yang namanya memberi. Suka yang namanya mungkin persepuluhan dan lain sebagainya. Itu kan hal-hal yang baik yang dituntut oleh kebenaran firman Tuhan dan Anda sudah mengerjakan itu. Nah ketika saudara dan saya bergaul dengan temanmu ini, Anda bersahabat, sampai mungkin ya semua luar dalam Anda ketahui dan Anda terus tetap bercokol untuk berteman kepada temanmu ini saudaraku. Dan engkau dibawa sesuatu pergaulan yang sudah mulai menentang, melawan kebenaran firman Tuhan, melawan Allah saudaraku, tinggalkan. Oh iya lebih baik Anda berpisah daripada hidupmu terjerumus dan engkau dibawa kepada hal-hal yang buruk dan pada akhirnya engkau akan terjerumus dan engkau pada akhirnya akan menyesali sebuah perjalanan waktu yang telah terhilang sekian lama. Oh iya saudaraku, ini perlu kita waspadai Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu mari kita harus membuka mata lebar-lebar untuk sebuah pertemanan. Jangan sampai Anda salah bergaul, sebab pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik yang engkau telah lakukan. Apalagi dulu engkau rajin baca Alkitab, rajin beribadah, sekarang sudah mulai malas. Mungkin temanmu ini ngajak mungkin jalan-jalan lah, rekreasi lah, yang membawa engkau engkau ditarik dari jalan kebenaran. Engkau tidak hidup dalam kebenaran lagi, bahkan cenderung engkau melakukan sebuah, kalau saya katakan berhimpitan atau saya katakan sangat dekat dengan yang namanya dosa untuk engkau lakukan saudaraku. Nah oleh sebab itu mari tinggalkan. Sebab ada banyak yang ingin mau bersahabat dengan kita. Amin saudaraku. Apalagi kalau hidupmu hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa ada banyak hal-hal yang mau bersahabat dengan kita. Nah oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari
Siapapun saudara dan saya, hiduplah dalam kebenaran dan pilihlah teman yang baik yang membawa engkau ke dalam keserupaan dengan Kristus. Dan ingat, jangan sampai hal-hal yang baik yang telah engkau lakukan itu dirusak karena sebuah hubungan, karena sebuah yaitu persahabatan yang membawa engkau menjauh dari tahta kasih karunia Tuhan, yang membawa engkau jauh daripada panggilanmu. Tinggalkan. Saya katakan tinggalkan. Jangan sampai engkau semakin dalam dan semakin dalam. Dan itu merupakan merupakan sebuah ikatan. Nah, ketika itu sudah mulai merupakan sebuah ikatan dalam kehidupan kita, sangat sulit untuk kita melepaskannya. Oleh sebab itu, waspada saudaraku, siapapun saudara dan saya, kita harus pandai-pandai memilih. Kalau memang itu tidak membawamu ke dalam keserupaan dengan Kristus, tinggalkan. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan yang saya bisa bagikan. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih untuk segala rahmat dan kebaikan Tuhan yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang hari ini kami dengar Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu yang kami sudah dengar, wahyukan dan berbicara atas kehidupan kami. Supaya benar-benar Tuhan, kebenaran-Mu itu terus kami diingatkan untuk kami tetap hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu. Hari ini kami yaitu berdoa terus untuk penyediaan tempat ibadah yang kami tahu bahwa Engkau Tuhan sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kami minta dan doakan. Engkau sanggup melakukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, ada pokok-pokok doa yang masuk dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari siapapun saudara dan saya hari ini yang mendengarkan yaitu acara ini, apapun bentuk pergumulanmu, mari, sakit penyakitkah, mungkin engkau terlilit dengan hutang, berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sepakat, kita berdoa, kita membawa permasalahan ini ke tahta kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong apapun bentuk permasalahan kami Tuhan, segala bentuk hutang piutang, kiranya dengan cara-Mu Tuhan memberikan kami hikmat untuk kami dapat melunasinya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong yang sakit kanker, Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan. Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kau hari ini sedang bergumul dengan penjualan daripada sebidang tanahmu, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah sebidang tanah dapat terjual dengan cara yang layak. Tuhan tolong, Tuhan pertemukan dengan pembeli yang tepat dan benar untuk transaksi ini. Tuhan dipermuliakan dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami hari ini. Biarlah sepanjang hari ini kami dalam penyertaan Tuhan. Kami dalam pelindungan Tuhan sepanjang hari ini. Terpuji nama Tuhan, dan akhirnya kami kembalikan segala hormat, segala puji, segala ucapan syukur hanya bagi nama Tuhan, Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada beban doa atau pokok-pokok doa, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.